Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoirunisa Fanda Hanifah dengan NIM terakhir 138 dari Prodi Ilmu Kelautan kelas D. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah sedimentologi. Pengertian sedimentologi adalah studi tentang proses-proses pembentukan, transportasi, dan pengendapan material yang terakumulasi sebagai sedimen di dalam lingkungan kontinen dan laut hingga membentuk batuan sedimen. Sedimen adalah bahan alami yang dipecah oleh proses pelapukan dan erosi, dan kemudian diangkut oleh aksi angin, air, atau es, dan atau oleh gaya gravitasi yang bekerja pada partikel itu sendiri. Pada umumnya, media transportasi atau pengangkutan sedimen adalah air atau proses fluvial, angin atau proses aeolian, dan gletser. Pembentukan sedimen. Menurut Gary Nichols, yang disebutkan dalam bukunya yaitu Sedimentologi dan Stratigrafi yang ditulis pada tahun 2009, proses pelapukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelapukan fisika dan pelapukan kimiawi. Selain dari pelapukan batuan secara langsung, proses sedimen juga dapat terbentuk oleh faktor biologis yang terjadi pada permukaan batuan. Proses ini akan menghasilkan tanah, di mana dalam pengertiannya secara geologis tanah adalah material sedimen lepas yang tidak atau belum mengalami proses transportasi. Proses selanjutnya dari pembentukan sedimen adalah erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya. Akibat transportasi angin, air, atau es karakteristis hujan, kerip pada tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup. Semisal hewan yang membuat liang, dalam hal ini disebut bioerosi. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Proses sedimentasi ini mencakup pelapukan, erosi, transportasi sedimen, hingga pengendapannya. Pelapukan dan erosi. Pelapukan adalah proses alterasi dan fraksinasi batuan dan material tanah pada dan atau dekat dengan permukaan bumi yang disebabkan oleh proses fisik, kimia, dan biologi. B. Transportasi sedimen. Kebanyakan transportasi sedimen alami terjadi di dalam media fluida, yang merupakan suatu sistem yang berisi campuran antara padat dan cair atau padat dan gas. Partikel yang lebih kasar mungkin tidak bercampur dalam fluida, tapi mungkin akan bertindak sebagai penghalang arus. Akhirnya, partikel berukuran sedang berinteraksi secara alami dengan arus dan tetap digerakkan oleh arus. Secara umum, terdapat dua jenis aliran dalam fluida, yaitu yang pertama aliran laminar, di mana air mengalir begitu saja tanpa ada penghalang. Dan yang kedua, aliran turbulen, di mana vektor-vektor kecepatan terhalang oleh material yang menyebabkan aliran bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketiga, pengendapan, yaitu material yang terbawa oleh erosi setelah menempuh jarak tertentu akan diendapkan. Endapan itu lama-kelamaan akan mengalami proses pengendapan. Proses pengendapan dibagi menjadi tiga, yaitu ada pengendapan secara mekanik, di mana dibagi berdasarkan ukuran butir. Yang kedua, pengendapan secara kimiawi, ini karena proses penguapan pada larutan, sehingga menjadi jenuh dan tertinggal hanya kandungan garam. Yang ketiga, pengendapan secara biologis atau organik, di mana batuan sedimen terbentuk oleh adanya organisme, baik berupa binatang ataupun tumbuhan. Sumber referensi dari tugas ini adalah jurnal yang dituliskan oleh Hambali pada tahun 2016 dengan judul Studi Karakteristik Sedimen dan Laju Sedimentasi Sungai Daeng, Kabupaten Bangka Barat. Yang kedua ada dari Manoma, Halim, dan Wisan yang ditulis pada tahun 2014 dengan judul Jurnal Analisis Sedimentasi di Muara Sungai Panasen. Yang ketiga ada buku Sedimentologi Dasar yang ditulis oleh Yuniarti pada tahun 2016. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.